Oke, kita masuk ke pertemuan ke-7 menyangkut layout media cetak. Nah, ini udah pertemuan ke-7 ini menyangkut layout media cetak. Jadi dalam manajemen redaksi di media cetak ini, layout inilah yang sangat vital juga ini, dan diperlukan tenaga ahli layoutnya. Jadi aplikasi untuk pengelola tata letak atau layout, program ini sering digunakan untuk keperluan pembuatan brosur, pamflet, buklet, poster, dan lain yang sejenisnya. Program ini mengatur penempatan teks dan gambar yang diambil dari program lain seperti Adobe Photoshop. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Adobe PageMaker ini, kemudian Adobe InDesign, Adobe PageMaker, Corel Ventura namanya, Microsoft Publisher, Quick Express. Ini salah satu dan beberapa program. Terkadang media massa itu mengumumkan mencari layout. Nah, diumumkannya di koran yang bisa mengoperasikan Adobe PageMaker namanya. Nah, ini salah satu PageMaker, nah gitu. Jadi kalau kita memang ahli, ya otomatis kalau ada kita program-program layout ini, belajar sendiri di rumah, mau layout sendiri, seperti apa tata letak yang bagus. Kita ahli, dan kalau bisa kursus, itu kita akan menjadi tenaga ahli dalam sebuah media cetak nanti. Kemudian teknik layout adalah seni atau keterampilan penempatan gambar dan tulisan. Media cetak seperti majalah dan buletin memerlukan seorang layouter namanya, yang orang tukang layout itu, yang akan menata teks, tulisan, dan gambar foto, ilustrasi grafis sedemikian rupa hingga enak dipandang dan dibaca. Jadi kalau untuk media sejenis buletin atau majalah, layoutnya itu kalau layout sederhana itu tidak akan menarik. Perlu layout yang memang betul-betul eksklusif. Seperti hasil layout, umpamanya majalah Tempo, itu sangat bagus sekali. Mereka tenaga layoutnya sangat pintar itu, dan mungkin gajinya mahal. Kemudian secara bahasa, layout artinya susunan, tata letak, atau tata ruang, yakni menyusun atau menata teks, gambar, halaman, iklan, jenis huruf, ukuran huruf, warna, dan sebagainya dalam desain majalah atau buletin, juga surat kabar, brosur, pamflet, dan media cetak lainnya. Nah, ini salah satu contoh layout, ini Adobe PageMaker ini. Nah, ini pakai PageMaker ini namanya. PageMaker, nah, kalau tak salah ini Bapak ada punya ini. Dan ini Bapak pernah dulu membuat tabloid namanya. Bapak layout sendiri. Habis itu Bapak pergi ke Pekanbaru cetak, umpamanya cetak 1000 eksemplar, 24 halaman gitu. Bapak layout sendiri, cari berita sendiri, layout sendiri. Ya karena kita tidak memiliki kecukupan modal, ya seperti itu. Nah, ini sudah pernah Bapak praktekkan ini. Bapak pernah punya tablet sendiri dulu tahun berapa ya? 2012-an lah. Bapak buat tabloidnya, namanya Central Kwansing namanya dulu. Itu pelanggan Bapak sudah banyak waktu itu. Ada 700 lebih langganan tablet Bapak itu sampai ke desa-desa. Nah, ini contohnya layoutnya, programnya. Nah, akan keluar seperti itu. Nah, itu adalah screenshot program PageMaker yang ada. Kemudian kalau umpamanya ada waktu, kita tengokkan. Dan kalau waktunya kurang nanti susah juga nih. Coba kita coba lagi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau saya enggak, Pak. Reski, tanya lagi. Iya. Ada yang mau ditanyakan tentang layout ini, layout media cetak ini, atau mungkin ada yang mau ditanggapi? Kemudian kalau Bapak mau tanya, kalian biasanya kalau untuk koran apa yang biasanya dibaca? Hah? Koran apa yang biasa dibaca? Gimana, Pak? Koran biasanya baca koran apa? Pos Metro, Pak. Pos Metro ya. Nah, bagaimana pendapat Ya. kalian tentang layoutnya? Layoutnya, tata letaknya. Bagus, Pak. Kalau Pos Metro bagus, Pak. Kalau saya, Pak ya. Nah, Bagus. Halaman pertama seperti apa? Kalau halaman kedua nampak seperti apa? Halaman pertama itu kadang dia lebih kepada yang bergambar itu, Pak. Yang kadang apa namanya itu? Berita utama, Pak. Ya, berita utama. Ya. Kemudian kalau halaman duanya, ya ada berapa halaman? Kedua, 14 berapa itu, Pak? 14 halaman kalau ya. 14 ya. Pacemaker. Pos Metro, Riau Pos, kadang-kadang namanya lah koran ini kadang kita nggak langganan kan, paling kadang di kantor penghulu jumpa koran baca gitu aja, Pak. Oh gitu. Ya. Ah ini ada nampak nih. Nampak, Pak? Adobe Acrobat Distyler ini. Ini PackMaker 7 sama update-nya yang 7.1. Ini Bapak punya, tapi sebelum install PackMaker 7 ini kita install dulu yang distillernya untuk keperluan. Nah, ini cara menginstalnya ya, Bapak tunjukkan caranya ya. Iya, Pak. Oke, ini Haji mau bergabung nih satu. Nah, Haji sama ini, Pak. Tadi baterainya habis. Baterainya habis ya. Nah, ini notepad-nya, cara installnya. Oke. Ini kalau install itu, ini kan ada program seperti ini. Kalau memang kalian ada waktu nanti minta sama Bapak. Iya. Untuk layout, pertama ini dulu yang harus diinstal Distiller 06 nih. Kemudian ini ada setup di bawah kan, setup tulisannya setup. Yang ada di sini aplikasi nih, setup aplikasi. Berarti ini berfungsi dia nanti. Perasaan Bapak udah pernah install nih, entah hilang lagi mungkin. Kita coba dulu ya. Nah, seperti itu dia nginstal. Nah, itu diinstal dulu. Next. Oh, modified katanya. Change which program feature is that. Oh, ya, modifikasinya. Jadi maintenance ya. Coba kita install dulu. Tuh, dia akan jalan seperti itu. Nanti kalau ada yang ngopi salah satu, nanti bisa kalian copy di laptop masing-masing dan belajar layout di rumah ya. Iya, Pak. Nah, jadi belajar layout, mahasiswa harus pandai. Ini pakai kita layout nih program Adobe PackMaker 7. PackMaker 7. Ini juga setupnya gini, yang ada tulisan setup ini aplikasi, ya kan? Ini yang gini, yang ada gambar komputer ini. Nah, double klik situ. Silakan ditengok. Nah, itu kan, udah mulai nampak kan? Itu kita baru menginstal, belum mengoperasikannya. Jadi install dulu baru bisa dioperasikan. Tadi Bapak cek di tempat Bapak kayaknya instalannya udah mungkin Bapak hilangkan kemarin. Nampak? Nampak share apanya? Share screen Bapak nih? Nampak?
PackMaker 7. Jadi untuk serial number-nya kan di sini diminta serial number-nya kan. Nah, jadi kita bisa cari serial number-nya di sini karena dia sudah punya ini nih. Serial number nih sudah dikasihnya di sini. Jadi kita sudah dapat serial number-nya. Nampak tulisannya? Nanti kita masukkan serial number. Nah, nampak? Udah, Pak. Oh, tadi belum nampak. Itu serial number-nya nanti. Ada serial number-nya. Rupanya tadi yang lain ya. Tak nampak proses tadi kan. Ini proses installnya nih. Ini serial number dimintanya. Kemudian serial number-nya ini lagi 1121. Oke. Kemudian 2998. Oke. Kemudian tadi 298 ya. Serial numbernya 7586. C. Ya, kita isi serial numbernya dulu ya. Memang kalau menginstalnya ini memang seperti itu. Tidak mudah memang agak ya memang persyaratannya banyak sih. Kode-kodenya diisi. Nah, itu udah dipenuhkan serial numbernya. Jika kepentingan bisnis atau individu, kita isi individu saja. Kemudian naik, registrasi informasi korek. Nah, itu dia menginstal. Nampak proses penginstalannya? Nampak? Nampak, Pak. Nah, tuh, kita menginstal PackMaker. Ini untuk layout, ini untuk layout. Dan PackMaker ini tidak hanya untuk media, buletin, koran atau segala macam, kita juga bisa gunakan untuk percetakan ini. Percetakan dan lain-lain, buat pamflet, buklet dan lain-lain. Tapi ini biasanya digunakan orang untuk tabloid, koran, dan majalah. Itu lagi jalan. Ini waktu kita ini kayaknya 1 menit lagi, 1 menit lebih lagi, tapi kita atur saja lah berupaya ya. Nanti setelah Pak, ini ya, Pak. kita selesai kuliahnya, waktunya nggak sampai 2 menit lagi. Karena Zoom ini membatasi waktu. Iya, Pak. Berarti Ricky sama siapa Haji dekat-dekat tuh ya? Iya, Pak. Iya, Pak, dekat ini, Pak. Bergema suaranya kan. Nah, gitu. Enggak apa-apa. Tuh, udah 100% kan? Kan belajar apa ini, Pak? Belajar bareng, Pak, lebih asik kan kayaknya. Apa? Belajar bareng kan juga lama minta jumpa. Jadi Bapak telah selesai install PackMaker. Nah, itu proses penginstalannya sudah selesai. Oke. Nah, kemudian untuk nanti seperti ini keluar halamannya. Nampak? Kalau nanti
packmaker itu. Nah, kita akan umpamanya di sini taruh fotonya di sini. Tergantung model korannya lah. Umpamanya ini nama korannya. Ini nampak ini yang Bapak tunjukkan ini? Nampak, Pak. Nah, nanti